Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febian Monica, NIM 4012311020 dengan mata kuliah Hukum Internasional. Serangan yang menyebabkan kematian 20 kru kapal yang berbendera Turki dan Jerman pada kapal rumah sakit yang merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel di Laut Merah pada tanggal 1 Juni 2022 merupakan sebuah insiden yang tragis. Negara Israel dapat diminta pertanggungjawaban atas serangan tersebut, terutama jika serangan tersebut melanggar hukum internasional atau konvensi internasional yang mengatur perlindungan kapal-kapal medis atau kapal-kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Dalam konteks hukum internasional, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang. Selain itu, terjadi juga pelanggaran hukum humaniter internasional. Untuk menentukan di mana akan diadili, hal ini tergantung pada faktor-faktor seperti hukum internasional, perjanjian bilateral atau multilateral yang ada, dan keputusan politik. Ini bisa diadili di pengadilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda, atau di pengadilan domestik negara-negara yang terlibat, atau melalui mekanisme hukum lainnya yang mungkin disepakati oleh para pihak yang terlibat. Beberapa kemungkinan pertanggungjawaban dan forum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. 1. Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Jika Israel merupakan pihak statuta Roma yang membentuk ICC, maka kasus ini dapat dibawa ke ICC untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dan dugaan kejahatan perang. 2. Pengadilan HAM PBB. Dewan HAM PBB dapat membentuk komisi penyelidik khusus untuk mengusut insiden ini dan memberikan rekomendasi tindak lanjut termasuk kemungkinan membawanya ke Mahkamah Internasional. Yang ketiga, Mahkamah Internasional. Salah satu forum yang dapat menangani kasus ini adalah Mahkamah Internasional, di mana negara-negara dapat membawa kasus pelanggaran hukum internasional untuk diadili. Proses pengadilan di Mahkamah Internasional melibatkan proses hukum yang transparan dan objektif untuk menentukan tanggung jawab dan sanksi yang sesuai bagi pelaku serangan. Namun perlu dicatat bahwa proses hukum internasional seringkali kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Turki atau negara-negara lain dapat mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional untuk menuntut pertanggungjawaban negara Israel atas pelanggaran hukum internasional. Lalu yang keempat, mekanisme penyelesaian sengketa regional. Organisasi seperti Liga Arab atau OKI dapat memfasilitasi proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait. 5. Pengadilan Nasional Keluarga. Korban dari Turki atau Jerman dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Nasional Israel atas dasar pelanggaran hukum humaniter internasional atau pembunuhan warga negara mereka. Namun seringkali proses ini rumit secara politik dan hukum.
6. Tuntutan negara Turki atau Jerman dapat menuntut Israel di politik atau meminta kompensasi atau tindakan terhadap para pelaku. Proses hukum semacam ini akan melibatkan berbagai prosedur dan investigasi untuk menentukan tanggung jawab negara Israel atau serangan tersebut, serta untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga kru kapal yang menjadi korban. Namun, keberhasilan menuntut pertanggungjawaban akan sangat tergantung pada bukti-bukti yang ada, kemauan politik negara-negara terkait, dan penerimaan yuridis dan badan-badan hukum internasional oleh Israel itu sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.